Kami praktek tentang fermentasi tempe menggunakan beberapa substrat dan inokulum. Baik teman-teman, sebelum memulai praktikum saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai tempe. Tempe adalah salah satu produk fermentasi yang umumnya berbahan baku kedelai yang difermentasi dan mempunyai nilai gizi yang baik. Fermentasi pada pembuatan tempe terjadi karena aktivitas kapang Rhizopus oligosporus. Dalam proses pembuatan tempe terdapat 3 tahap utama, yaitu tahap perendaman, perebusan, dan yang terakhir tahap fermentasi. Pada tahap fermentasi dibutuhkan inokulum tempe yang biasa disebut dengan ragi tempe atau usar. Dalam praktikum kali ini kita akan mencoba membuat tempe menggunakan beberapa substrat seperti kacang tanah atau kedelai dan juga menggunakan beberapa inokulum seperti laru atau usar yang sudah kita buat pada proses praktikum yang sebelumnya. Kalian penasaran? Mari kita saksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum fermentasi tempe menggunakan beberapa substrat dan inokulum. Yang pertama, untuk alat praktikum yang kami gunakan yaitu panci, nampan, timbangan digital, sendok, tampah, dan kompor. Selanjutnya, bahan praktikum yang pertama itu adalah kedelai 500 gram, kacang tanah 500 gram, daun pisang secukupnya, besar jati dan waru hasil praktikum, laru tempe hasil praktikum. Selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan. Untuk proses pembuatan, yang pertama langkah yang kita lakukan yaitu cuci kedelai dan kacang tanah hingga bersih. Setelah kacang tanah dan kedelai dicuci hingga bersih, lakukan perendaman kedelai selama 6-8 jam, sedangkan kacang tanah kita rendam selama 24 jam. Setelah proses perendaman pertama, panaskan air hingga mendidih. Selanjutnya, kita rebus kedelai dan kacang tanah dengan waktu untuk kedelai selama 15 menit, sedangkan kacang tanah selama 20 menit. Selanjutnya, kita tiriskan kedelai dan kacang tanah serta kupas kulit kedelai dan kacang tanah tersebut. Rendam kembali kedelai dan kacang tanah dengan air bersih. Kedelai kita rendam selama 2 jam dan kacang tanah kita rendam selama 24 jam. Setelah proses perendaman kedua, tiriskan kembali kedelai dan kacang tanah tersebut. Setelah ditiriskan, rebus kembali seperti perebusan pertama dengan waktu yang sama. Setelah itu, tiriskan kembali dan keringkan kedelai dan kacang tanah di nampan. Setelah kering, inokulasi usar pada kedelai dan kacang tanah. Pastikan dalam menginokulasi secara rata ya. Selanjutnya, inokulasi laru 2% pada kedua bahan tersebut dengan cara meratakan ke seluruh bagian kacang tanah maupun kedelai. Aduk hingga laru merata dengan bahan-bahan tersebut ya. Selanjutnya, kita bungkus kedua bahan dengan daun pisang dan sisanya dibungkus plastik dan diberi lubang. Inkubasi dan pengamatan selama 12 jam, 24 jam, 36 jam, 48 jam, dan terakhir 72 jam. Hasil praktikum fermentasi tempe menggunakan beberapa substrat dan inokulum. Pada pengamatan inkubasi 12 jam secara umum belum dijumpai pertumbuhan jamur dan perubahan tekstur aromanya. Namun pada perlakuan 4 dan 5 sudah mulai sedikit muncul jamur yang berwarna putih. Pada inkubasi 24 jam secara umum telah terdapat sedikit pertumbuhan jamur yang berwarna putih dan dengan aroma khas tempe yang mulai tercium. Namun teksturnya masih belum padat. Pada inkubasi 36 jam, jamur sudah mulai tumbuh secara merata dengan teksturnya yang semakin padat dan kompak dengan aroma khas tempe yang semakin tercium.
walaupun pada perlakuan 4 dan 5 pertumbuhannya tidak merata. Pada inkubasi 48 jam dijumpai kenampakan yang masih serupa dengan kenampakan inkubasi 36 jam. Pada pengamatan inkubasi 72 jam masih terdapat persamaan dengan pengamatan inkubasi 36 jam, namun pada perlakuan 4 dan 5 sudah mulai terjadi pembusukan. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu yang pertama, semakin lama waktu fermentasi maka pertumbuhan jamur semakin merata dan tekstur kedelai atau kacang tanahnya menjadi semakin padat. Kedua, pertumbuhan jamur pada perlakuan usar kedelai terlihat lebih cepat tumbuh tetapi memiliki pola pertumbuhan yang kurang merata daripada perlakuan larut dan usar kacang tanah. Sekian video praktikum dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.